Halo teman-teman, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan juga selamat malam. Perkenalkan, nama saya Hans Du Solinger dengan NIM 2019045300050. Pada kesempatan kali ini untuk kuliah Supply Chain Management, saya bersama rekan saya. Saya Jessica dengan NIM 2019-0453-0007. Saya Pedro Alfonso dengan NIM 2019-0453-0065. Kami dari kelompok 16 akan mempresentasikan topik tugas akhir yang berjudul Analisis dan strategi mitigasi risiko pada supply chain dengan pendekatan House of Risk dan Fishbone Diagram. Selamat menikmati. Selamat pagi, siang, sore, malam teman-teman. Kami dari kelompok 16 ingin mempresentasikan penelitian kami terkait tugas besar yang kami ambil dengan topik strategi supply chain. Judul dari tugas akhir yang kami ambil yakni analisis dan strategi mitigasi risiko pada supply chain dengan pendekatan House of Risk dan Fishbone Diagram. Untuk kelompok kami ada saya Jessica, teman saya Hans Louis, dan Pedro Alfonso. Pertama-tama terdapat latar belakang dari penelitian tugas akhir yang kami ambil, yakni resiko pada sebuah industri atau perusahaan manufaktur yang dapat terjadi pada bagian supply chain. Risiko ini dapat mengancam keseluruhan supply chain dari supplier awal hingga sampai ke konsumen. Berdasarkan tabel yang tertera pada kiri layar, terdapat beberapa contoh dari beberapa kejadian risiko yang timbul dalam supply chain perusahaan, khususnya dalam bidang manufaktur. Terdapat 5 inti proses supply chain atau rantai pasoknya, di mana 5 inti tersebut adalah plan, source, make, deliver, dan return. Di bagian kiri dari layar tabel ini terdapat informasi mengenai inti proses, kejadian risiko, dan contoh perusahaan yang mengalami kejadian risiko tersebut. Sebagai contoh, inti proses plan itu terdapat kejadian risiko, kesalahan besarnya peramalan, dan perubahan mendadak pada rencana produksi. Untuk perusahaan yang mengalaminya umumnya terdapat pada industri pupuk. Untuk selebihnya bisa dilihat pada tabel yang terdapat di kiri layar. Berikutnya kami melakukan penelitian ini. Tugas akhir itu di PT YI, yakni PT YI yang sering mengalami kendala atau hambatan dalam proses bisnis. Ketika ada penambahan permintaan dari pelanggan secara mendadak, dengan asumsi perusahaan tidak memiliki persediaan berlebih, maka secara otomatis perusahaan harus melakukan pemesanan material tambahan kepada supplier. Dan pada kenyataannya tidak semua supplier dapat mampu memenuhi permintaan tersebut, di mana perusahaan sendiri memiliki lead time untuk pengiriman material selama 2 minggu. Oleh karena itu, mengakibatkan keterlambatan material yang berdampak pada proses produksi selanjutnya. Dengan adanya keterlambatan pengiriman material dari supplier yang akan berdampak pada proses produksi selanjutnya, tentu akan merugikan perusahaan baik dari segi waktu maupun biaya. Sebagai contoh data, disajikan dalam tabel 1.2, yakni data status pemesanan material tahun 2018. Jadi pada tabel ini dapat dilihat bahwa perusahaan mengalami keterlambatan pengiriman, yakni selama 5 hari, 8 hari, 3 hari, dan 4 hari, yang diakibatkan oleh ketidaksediaannya supplier dalam memenuhi permintaan. Jadi terdapat kerugian dari segi waktu maupun biaya yang dialami dari perusahaan itu sendiri. Oke, selanjutnya ada permasalahan pada tabel 1.3 dari kejadian risiko PT YI, yakni yang pertama pengiriman material yang terlambat, yang kedua kuantitas material yang pesan itu tidak sesuai, yang ketiga itu produk tidak sesuai spesifikasi, yang keempat terjadi keterlambatan delivery produk ke customer, yang kelima keluhan customer yang tidak ditangani tepat waktu oleh perusahaan PT YI. Oke, selanjutnya ada tujuan penelitiannya. Nah, tujuan penelitian yang pertama ini untuk mengidentifikasi kejadian risiko dan penyebab risiko pada supply chain perusahaan secara keseluruhan berdasarkan 5 inti proses supply chain pada PT YI. Yang kedua, untuk menentukan penyebab risiko prioritas dengan menggunakan pendekatan House of Risk. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi akar penyebab risiko dari penyebab risiko prioritas dengan menggunakan pendekatan Fishbone Diagram.
Yang keempat, untuk mengidentifikasi strategi mitigasi yang perlu dilakukan sesuai dengan akar penyebab risiko dari penyebab risiko prioritas. Dan yang terakhir, untuk menentukan strategi mitigasi prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu dengan menggunakan pendekatan House of Risk. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke dalam pengolahan data. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan Excel. Silakan Saudara Hans. Oke, baik. Kita masuk pertama dari yang seperti tersampil di layar teman-teman. Ada inti proses dan subproses dengan pendekatan SCOR. Seperti di sini ada plan, ada source, ada make, ada deliver, dan juga return. Itu adalah inti prosesnya, baru kayak seperti dibacakan saja. Untuk contoh, untuk plan ada dua. Yang pertama untuk subproses plan itu ada perencanaan dan pengendalian persediaan material. Lalu yang kedua dari plan itu adalah perencanaan dan pengendalian produksi. Mungkin contoh yang kedua untuk masih ada inti proses. Untuk source ada empat subproses seperti pemesanan material, penjadwalan penerimaan material, penerimaan dan pengecekan material, dan juga penyimpanan material. Begitu juga seterusnya hingga inti proses return yang di dalamnya terdapat 3 subproses. Oke, baik, boleh next. Oke, baik teman-teman, ini adalah kejadian-kejadian risikonya. Masih sama, di inti proses plan yang pertama itu subprosesnya ada perencanaan dan pengendalian persediaan material, perencanaan dan pengendalian produksi, dan juga pemesanan. Ya, dan itu aja. Lalu untuk kejadian risikonya dibacakan aja. Ada subproses yang pertama itu adalah perbedaan data stok dalam sistem dan juga aktual. Nah, kalau untuk yang perencanaan dan pengendalian produksi itu kejadian risikonya itu apa? Ada peramalan permintaan tidak tepat dan juga perubahan perencanaan produksi yang mendadak. Nah, kalau sumber-sumbernya itu ada seperti yang tertampil di layar teman-teman juga. Begitu juga dengan source dan seterusnya. Mungkin source di subproses yang pertama yaitu pemesanan material. Kejadian risikonya adalah penundaan pemesanan material dan juga kesalahan pada pembuatan purchase order. Begitu juga seterusnya. Next. Udah. Oke, kita masuk langsung saja ke penyebab-penyebab risikonya. Ada penyebab risikonya itu masih sama dengan inti prosesnya tadi masih sama teman-teman, ada 5. Mungkin langsung saja ke penyebab risikonya dengan lanjutan tabel sebelumnya. Untuk subproses yang pertama itu kayak ada kesalahan input data dalam sistem, kesalahan input data dalam lembar pemeriksaan, dan juga untuk subproses yang kedua masih dari inti proses plan itu seperti permintaan yang fluktuatif, metode peramalan tidak sesuai, dan juga permintaan customer secara tiba-tiba. Mungkin kalau untuk source ada penyebab resikonya untuk subproses yang pertama seperti terjadi kerusakan pada mesin produksi, harga material yang fluktuatif, dan seterusnya ke bawah seperti yang sudah diterterakan. Oke, masuk ke berikutnya teman-teman, ada urutan dan kode-kode penyebab risiko. Ini tinggal dibaca saja seperti yang sudah tertera. Mungkin contohnya saja ada penyebab risiko yang kesalahan input data dalam sistem yang subproses pertama banget yang sudah disebutkan sebelumnya. Kodenya adalah A1, kesalahan input data dalam lembar pemeriksaan kodenya A2, hingga yang paling terakhir untuk penyebab risiko terdapat produk retur yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki dengan kode A24. Itu semua diurutkan. Next. Kita masuk ke skala pengukuran yang digunakan untuk penilaian tingkat dampak atau bahasa lainnya severity. Seperti dibacakan saja mungkin awal dan juga skala paling akhir. Untuk skala nomor 1 itu dampaknya tidak ada dengan deskripsinya kejadian risiko berdampak 0% pada kinerja dan profitabilitas perusahaan. Kalau skala yang kedua itu sangat sedikit atau dengan deskripsi kejadian risiko berdampak 1 hingga 10% pada kinerja dan profitabilitas perusahaan, hingga ke skala yang paling besar atau yang dampaknya paling berbahaya dengan kejadian risiko berdampak 100% pada kinerja dan profitabilitas perusahaan serta customer. Next, boleh. Oke, ini adalah nilai tingkat dampak atau severity dari kejadian risiko.
seperti inti proses plan dengan subprosesnya kan tadi ada 2, kejadian risikonya sudah disebutkan juga. Nah, untuk nilai severity subprosesnya ada, yang pertama ada 7, subproses kedua dari plan ada. Untuk kejadian risikonya, peramalan permintaan tidak tepat ada 4, perubahan perencanaan produksi yang mendadak ada 8, dan juga seterusnya seperti yang tertera di tabel. Oke, boleh next, langsung saja. Ini 4.7. Nah, ini adalah skala pengukuran yang digunakan nanti untuk penilaian tingkat probabilitas atau bahasa lainnya occurrence. Masih sama dengan skala sebelumnya, severity. Kalau ini masih ada skala 1 hingga 10, kalau yang skala satunya itu yang hampir tidak pernah atau dengan deskripsinya penyebab risiko terjadi berkisar 0 hingga 5% dari keseluruhan, hingga ke skala nomor 10 yang paling probabilitasnya hampir pasti dengan penyebab risiko terjadi berkisar 95% hingga 100% dari keseluruhan. Oke. Masuk ke 4.8 teman-teman, ini adalah tingkat probabilitas atau occurrence-nya untuk penyebab risikonya. Seperti yang sudah teman-teman bisa lihat, di sini ada masih inti prosesnya masih sama teman-teman. Ada yang pertama ada plan dengan subprosesnya 2, dengan kejadian risikonya yang subproses pertama ada 1, kodenya yang sudah tertera juga, dan penyebab risiko yang sudah disebutkan. Nah, langsung saja masuk ke data occurrence-nya, seperti yang subproses 1 atau kode S1 ini ada 5, lalu untuk A1-nya ada 5, A2-nya ada 3, kode A3 ada 4, dan seterusnya. Untuk occurrence-nya seperti yang tertera di tabel. Oke, kita masuk langsung ke tabel 4.9. Ini adalah urutan nilai tingkat probabilitas occurrence untuk penyebab risiko dengan kode yang sudah dijelaskan terlebih dahulu ya, yang tadi urut dari A1 hingga A25. Kalau untuk penyebab risiko kesalahan input data dalam memasukkan sistem, occurrence-nya 5. Lalu seperti kesalahan input data dalam lembar pemeriksaan, occurrence-nya ada 3, hingga yang paling terakhir untuk terdapat produk retur yang harus diprioritaskan untuk diperbaiki, occurrence-nya ada 3. Oke, selanjutnya ini merupakan skala penilaian untuk korelasi. Di sini menggunakan 4 buah skala dengan masing-masing nilainya itu 0, 1, 3, dan 9. Untuk skala 0 itu tidak ada korelasi antara kejadian risiko dengan penyebab risiko. Untuk skala 1 itu korelasinya lemah antara kejadian risiko dengan penyebab risiko. Untuk skala 3 itu korelasi sedang antara kejadian risiko dan penyebab risiko. Dan untuk skala 9 itu korelasinya tinggi antara kejadian risiko dengan penyebab risiko. Nah, pada tabel 4.11 ini bisa dilihat pada inti proses plan dengan subproses perencanaan dan pengendalian persediaan material dengan kode E1. Di sini terdapat kejadian risiko yaitu perbedaan data stok dalam sistem dan aktual. Nah, terdapat 2 buah penyebab yaitu kesalahan input di dalam data dalam sistem dan kesalahan input di dalam lembar pemeriksaan. Di sini bisa dilihat bahwa nilai korelasi 9 yang menandakan bahwa korelasinya itu sangat tinggi atau sangat berhubungan antara penyebabnya dan kejadiannya yang berlangsung. Oke, untuk selanjutnya, nah ini merupakan perhitungan dari HOR yang pertama ini. Nah, pada HOR pertama ini kita mencari nilai ARP yaitu agregat risk potensial. Nah, kita mencari nilai ARP ini itu dengan cara menggunakan 3 buah faktor penilaian, yaitu faktor penilaian serve risk, occurrence, dan korelasi. Kita ambil contoh perhitungannya yaitu pada penyebab risiko pada A3. Pada penyebab risiko A3 ini dia berkorelasi dengan kejadian risiko pada E2 dengan nilai korelasi sebanyak 1. Nah, perhitungannya itu adalah yaitu merupakan nilai akumulasi dari skala korelasi dikali dengan skala severity. Bisa dilihat di sini skala korelasinya yaitu 1 dan skala severity-nya itu ada 4. Nah, nilai akumulasi ini nanti akan dikalikan lagi dengan nilai occurrence. Maka pada nilai penyebab risiko A4 ini, A3 mendapatkan nilai ARP-nya sebesar 16, yaitu dengan perhitungan 1 dikali 4, lalu
4 ini, hasil dari perhitungan itu dikalikan dengan nilai okurensinya sebesar 4, yaitu sebesar 16. Nah, setelah mendapatkan setiap masing-masing nilai ARP-nya, maka akan dilanjutkan dengan penulisan ranking nilai ARP-nya. Bisa dilihat di sini ranking 1 nilai ARP ini terjadi pada kode A6, yaitu penyebabnya terjadi kerusakan pada mesin produksi dengan nilai tertinggi ARP-nya sebesar 1404. Selanjutnya kita akan mencari persenan ARP dan persenan CUM. Nah, mencari persenan ARP dan persenan CUM ini, untuk persenan ARP ini didapatkan dengan mengakumulasikan total nilai ARPJ, lalu untuk mencarinya bisa dengan total nilai akumulasi dibagi dengan nilai ARP dari masing-masing penyebab risiko. Maka nanti didapatkan persenan untuk persenan ARP. Untuk persenan CUM ini merupakan akumulasi dari setiap persenan yang terjadi pada setiap rank tingkatannya. Perhitungannya dapat dilakukan seperti ini. Misalkan untuk ranking 1 didapatkan nilai 21,80%, maka persenannya karena belum ada nilai yang dari sebelumnya, maka nilainya masih 21,80. Untuk yang persenan ARP yang kedua didapatkan 14,67, maka persenan kami di sini merupakan akumulasi dari persenan ranking 1 dan ranking 2. Nah, selanjutnya ini merupakan tabel penyebab resiko prioritas. Nah, di sini kita mendapatkan 6 buah prioritas yang menjadi untuk perhitungan selanjutnya. Dari ke-6 prioritas ini akan dibikinkan sebuah fishbone diagram untuk melanjutkan perhitungan selanjutnya. Oke, baik. Untuk yang seperti yang sudah dikatakan, dari tabel prioritas itu ada 6. Ini sini ada dibuatlah fishbone diagram dari 6 itu, yang tadi seperti ada fishbone diagram untuk penyebab terjadi risiko kerusakan pada mesin produksi A6, atau kesalahan input data dalam sistem kodenya A1, hingga yang fishbone terakhir itu untuk penyebab risiko kesalahan dalam pencampuran material A16. Nah, untuk yang pada tabel langsung saja di fishbone itu ada penyebab-penyebabnya, yang garis-garisnya itu ada 4 kategori, ya, kategori manusia, material, mesin, dan juga lingkungan. Kalau manusia itu apa, dari fishbone itu didapatkan untuk rekapitulasinya, untuk ada beberapa, ada 5, seperti kelalaian dalam bekerja, kurang mampu dalam bekerja, keterbatasan karyawan atau operator, kurangnya komunikasi, karyawan baru atau dalam proses training, dan juga untuk yang kategori berikutnya ada material, ada 2 penyebab, yaitu adalah media pemberi informasi kurang jelas dan juga material yang dibutuhkan tidak sesuai. Langsung ke yang paling terakhir untuk penyebab, untuk kategori lingkungan, yang penyebab resikonya apa yang didapatkan dari fishbone diagram itu adalah ruang kerja kurang kondusif. Oke, boleh di next. Langsung saja ke tabel berikutnya 4.17, yaitu adalah identifikasi strategi mitigasi risiko. Ini ada kodenya yang tadi sudah dibuat di fishbone diagram itu, seperti kodenya A6 dengan penyebabnya terjadi kerusakan pada mesin produksi. Tadi kodenya juga yang sudah disebutin di atas, seperti akar penyebab-penyebabnya. Langsung saja masuk ke strategi mitigasinya apa saja. Untuk kelalaian dalam bekerja ada 4 strategi mitigasi, seperti SOP dijalankan secara lebih baik dengan memberikan reward dan punishment yang sesuai. Lalu juga melakukan pelatihan atau training kepada karyawan secara berkala, melakukan penilaian kinerja karyawan secara efektif, dan juga melakukan briefing setiap hari sebelum aktivitas. Kalau untuk penyebab risiko yang umur mesin sudah tua, strategi mitigasi kami adalah untuk penggantian mesin produksi sesuai dengan umur mesin. Hingga yang seterusnya, ini ada tabel lanjutan, kita langsung ke paling bawah. Kalau teman-teman lihat itu ada untuk kode A16 dalam kesalahan dalam pencampuran material, langsung ke kode RA7, material yang dibutuhkan tidak sesuai, ini penyebabnya. Nah, strategi mitigasi kami adalah meningkatkan komunikasi dan koordinasi antar departemen sebelum
pelaksanaan produksi. Oke, masuk ke berikutnya yaitu urutan strategi mitigasi risiko. Sudah dituliskan juga kode-kodenya yang sama seperti di atas. Dan untuk kode-kode dari strategi mitigasi seperti PA1 kan tadi ada SOP dijalankan secara lebih baik dengan memberikan reward dan punishment yang sesuai. Nah, sumbernya dari mana ya? Ini dari Retno Utari dan Imam Baihaqi pada tahun 2015. Kalau untuk yang kode PA2 itu sumbernya dari PTYI dan seterusnya. Oke, boleh next saja. Langsung kita masuk ke skala pengukuran yang digunakan untuk penilaian korelasi. Kalau ada skalanya ini ada 4. Yang pertama adalah skala 0 atau dengan keterangan tidak ada korelasi antara akar penyebab risiko dengan strategi mitigasi. Lalu skalanya 1 itu korelasi yang lemah antara akar penyebab risiko dengan strategi mitigasi, hingga skalanya 9 yang paling besar yang memiliki keterangan korelasi yang tinggi antara akar penyebab risiko dengan strategi mitigasi. Oke, ini berikutnya adalah nilai korelasi antara akar penyebab risiko dengan strategi mitigasi. Nah, langsung saja lihat ke bagian kanan ya, karena sudah dijelaskan untuk penyebab risikonya apa, akar penyebabnya apa, dan juga strategi mitigasi kami apa. Seperti untuk PA1 ini, dari strategi mitigasi ini korelasinya adalah 9. Lalu untuk yang melakukan perhatian kepada karyawan secara berkala korelasinya 9 juga. Lalu melakukan penilaian kinerja karyawan secara efektif korelasinya 3. Dan untuk melakukan briefing setiap hari sebelum aktivitas korelasinya 9. Dan seterusnya cara pembacaannya sama. Oke, langsung ke berikutnya 4.21. Nah, ini adalah skala tingkat kesulitan dalam strategi mitigasinya. Untuk skala 3 itu strategi mitigasi mudah untuk diterapkan, skala 4 strategi mitigasi cukup sulit untuk diterapkan, dan skala 5 strategi mitigasi sulit untuk diterapkan. Nah, ini kalau di laporan disebutkan sumbernya dari Pujawan dan Geraldine pada tahun 2019. Oke, masuk ke 4.22. Tabel ini teman-teman bisa lihat. Ini adalah nilai tingkat kesulitan dari strategi mitigasi. Langsung ke paling kanan aja, dilihat tingkat kesulitannya. Untuk yang strategi mitigasi pertama, tingkat kesulitannya adalah 3. Yang strategi mitigasi kedua dengan kode PA2, tingkat kesulitannya 5, seterusnya 4, hingga paling terakhir dengan kode PA20. Untuk strategi mitigasi outsourcing perbaikan IT, tingkat kesulitannya adalah 4. Silakan berikutnya dijelaskan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke tabel HOR yang kedua. Pada tabel HOR yang kedua ini kita akan mencari nilai TEK. TEK ini merupakan nilai yang kita dapatkan dengan cara nilai korelasi antara PA1 dan dengan strategi mitigasi dengan akar penyebab risiko dikali dengan nilai ARP yang tadi sudah kita dapatkan di awal. Di sini kita ambil contoh perhitungan, yaitu pada perhitungan PA3. Bisa kita lihat pada strategi mitigasi PA3 ini, korelasi PA3 dengan RA9 ini mendapatkan nilai korelasi 9 dengan nilai ARP sebesar 1404 untuk penyebab risiko A6. Maka didapatkan nilai TEK sebesar 12.636. Nah, perhitungan selanjutnya ini perhitungan lanjutan dari HOR yang sebelumnya. Pada perhitungan ini kita menghitung untuk mendapatkan nilai ETDK. Nilai ETDK ini merupakan nilai rasio efektivitas total terhadap tingkat kesulitan yang ada. Jika kita lihat cara menghitung nilai ETDK ini adalah dengan cara pembagian antara nilai TEK dengan nilai DK. Nilai DK ini merupakan nilai tingkat kesulitan yang tadi sudah dijelaskan pada tabel 4.22. Bisa kita lihat di sini nilai ETDK tertinggi didapatkan oleh PA1 dengan 12.636, dan nilai ETDK terendah didapatkan pada nilai
PA19 dengan nilai 291,6. Nah, ini merupakan tabel susunan ranking nilai ETDK-nya. Diurutkan berdasarkan nilai ETDK tertinggi hingga nilai ETDK paling rendah. Selanjutnya, setelah itu kita akan mencari persenan ETDK dengan persenan GEM seperti yang tadi, dengan cara akumulasi dari nilai ETDK yang ada, lalu pada masing-masing strategi mitigasi, nilai ETDK strategi mitigasi masing-masing akan dibagi dengan akumulasi yang tadi. Maka didapatkan, jika kita lihat persenan ETDK untuk strategi mitigasi 1 didapatkan sebesar 22,10%. Selanjutnya, nah ini merupakan tabel strategi mitigasi prioritas, di mana didapatkan 6 buah strategi mitigasi prioritas yang menjadi prioritas perusahaan dalam perbaikan ke depannya. Oke, setelah kita mendapatkan strategi mitigasi prioritas, nilai dari strategi mitigasi prioritas yang telah dijelaskan dapat menjadi usulan untuk dapat dilakukan dan diterapkan oleh perusahaan terlebih dahulu dalam menangani dan meminimalisir penyebab risiko yang ada berdasarkan akar risiko yang ditemukan oleh perusahaan, agar penyebab risiko yang terdapat itu tidak menimbulkan dampak yang lebih besar kepada perusahaannya. Bisa dilihat di sini terdapat 6 strategi mitigasi yang menjadi prioritas utama yang harus didahulukan oleh perusahaan. Next. Baik, berdasarkan pengolahan data yang dilakukan dengan pendekatan House of Risk dan Fishbone Diagram pada studi kasus PT YI, terdapat beberapa kesimpulan yang dapat kami ambil. Yang pertama, terdapat 20 kejadian resiko dan 25 penyebab resiko yang berhasil teridentifikasi dalam proses bisnis atau supply chain perusahaan PT YI. Yang kedua, terdapat 16 akar penyebab resiko yang didapat menggunakan pendekatan Fishbone Diagram. Yang ketiga, terdapat 20 strategi mitigasi yang berhasil teridentifikasi terhadap akar penyebab resiko dari penyebab resiko prioritas. Berikutnya, hasil perhitungan nilai rasio efektivitas total terhadap tingkat kesulitan dan penggambaran diagram Pareto dengan menggunakan pendekatan House of Risk. Terdapat 6 strategi mitigasi prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu oleh perusahaan. Di antaranya, SOP dijalankan secara lebih baik dengan memberikan reward dan punishment yang sesuai. Yang kedua, melakukan briefing setiap hari sebelum aktivitas berlangsung. Yang ketiga, melakukan pelatihan atau training kepada karyawan atau operator secara berkala. Yang keempat, melakukan rekrutmen karyawan atau operator dengan lebih ketat. Yang kelima, melakukan penilaian kinerja karyawan secara efektif. Yang keenam, melakukan pemeliharaan atau maintenance mesin secara preventive maintenance. Lalu, strategi mitigasi prioritas yang akan dilakukan terlebih dahulu adalah SOP dijalankan secara lebih baik, yakni dengan melakukan pemberian reward dan punishment yang sesuai dengan apa yang dilakukan oleh karyawan tersebut. Oke, terima kasih teman-teman untuk sudah menyediakan waktunya untuk menyaksikan presentasi dari kami. Apabila ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon maaf, dan silakan teman-teman untuk ambil yang sekiranya teman-teman rasa penting dan baik untuk diambil. Terima kasih teman-teman. お前はもう死んでいる。 I'll be gone, I'll be stuck, been gone, I'm done. Bitch, yeah, she said she wanna fuck, smoking dope and it's fucking on my lungs.